paham bahwa zat besi itu banyak pada sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan, tapi ingat bahwa zat besi itu diserap dengan harus bantuan protein hewani. Beli nasi pecel gitu, kan banyak sayur hijau kan, waduh zat besinya tinggi. Kalau bisa peyeknya adalah peyek teri atau peyek udang, jangan peyek kacang. Kenapa? Karena supaya zat besinya diserap. Itu strateginya itu. Makanya kalau sinyal penjenengan tadi membuat tumpeng, saya lihat peyeknya, oh peyeknya bagus. Lah di situ ada peyek geragu. Itu lebih dianjurkan daripada peyek kacang. Kenapa? Karena di situ banyak sekali ikan-ikan, sayur-sayur, urap-urap dan sebagainya. Jadi penjenengan kalau sinyal bagaimana solusinya ya perbanyak saja sayuran berwarna hijau, Bu. Kemudian tambah ikan boleh dan sebagainya. Telur itu bukan bukan yang bisa menyerap zat besi. Ya, oke. Kalau seandainya diperlukan tablet tambah darah ketika putrinya penjenengan itu ada menstruasi, ya itu boleh-boleh saja. Tapi tablet tambah darah itu bisa seminggu sekali, nggak apa-apa. Sebulan sekali, nggak ada masalah. Ya, oke, bagus. Mungkin itu ya Bu ya. Silakan. Oke, Bu Ida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ini ada keponakan, kurang ini tadi asupan gizi ke otak, nutrisi ke otak. Oke. Kan tadi harus minum. Minum banyak. Ya minum banyak itu berupa susu, berupa. Boleh, susu boleh. Susu boleh. Boleh, jangan Jadi, boleh. Jangan itu sayur bening itu ya. jangan itu. Kabeh kok jangan itu benar ya, boleh. Dan itu juga hitungannya minum. Minum airnya tuh yang dia tuh jarang mau. Jadi minum susunya banyak. Oke. Enggak apa-apa itu. Tidak ada masalah. Cuman hanya pengen harus tahu bahwa minuman itu juga sama seperti makanan. Saya itu nyun saya Bu ya. Penjenengan kasih saya itu minum air mineral begini. Itu dalam 1 gelas, itu saya tidak akan habis. Kenapa? Wes sudah terbiasa kalau tidak manis tidak bisa masuk. Maka anak juga demikian ya. Penjenengan kalau berbuka puasa dianjurkan minum itu panas atau dingin, hangat atau dingin. Dianjurkan dingin. Karena dengan dingin itu cepat menghilangkan rasa haus. Seorang anak yang gemuk itu dianjurkan justru malah minum yang dingin. Dengan minum yang dingin dia langsung menghilangkan rasa haus, tapi dia menjadi segar. Maka seorang anak itu sesuaikan dengan dia keinginannya agar minum yang banyak. Itu dites bisa. Ya gitu. Kalau dia suka hangat, berikan hangat supaya dia minum yang banyak. Ya. Susu pun juga demikian. Tidak apa-apa. Terus yang kedua itu tadi ini bagaimana dengan anak yang alergi dengan ikan laut. Baik. Pokoknya alergi dia tidak boleh makan apa-apa kecuali daging sama sayuran. Oke, siap. Terus itu bisa diganti dengan apa? Iya, jadi kalau seandainya protein hewani yang banyak mengandung zinc, itu kan susu, telur, daging, ikan. Jadi kalau tidak daging ya bisa susu. Kalau susu tidak bisa ya bisa telur. Telur itu tidak banyak juga. Kalau tidak bisa telur ya ikan. Kalau ikan laut tidak bisa ya ikan tawar. Hampir semua ikan, terutama ikan laut itu mengandung zat alergetik gitu. Tapi mengandung. Setiap orang daya tahan tubuhnya itu berbeda. Alergi itu harus dibuktikan tes. Jadi kalau sudah dinyatakan oleh seorang dokter dari hasil kajian bahwa dia alergi pindang asin, ya jangan dipaksa pindang dong. Tapi saya cuma hanya mengingatkan Bu, bahwa hati-hati, penjenengan tidak terbiasa makan udang windu Bu. Di Trenggalek saya disitu, udang windunya bukan enak Bu, enak tenan, luar biasa, udang windu yang paling bagus karena ada manisnya. Penjenengan itu tidak terbiasa makan udang windu. Kemudian penjenengan makan satu saja, maka penjenengan kelihatan biduren. Itu adalah reaksi biasa Bu, bahwa ada benda asing. Tapi apakah penjenengan alergi? Perlu dibuktikan di lab. Gitu. Demikian juga anak kita, hati-hati Bu, hanya karena dia itu pada saat daya tahan tubuhnya dia lemah, penjenengan kasih ikan tuna, dia alergi, maka penjenengan gebiau ya, ikan dia alergi Pak Andri. Kasihan dia butuh zinc, butuh yodium. Bisa dipahami ya. Jadi itu ya, alergi harus dibuktikan di lab. Tetapi yang jelas kalau dia tidak mau, coba dicari. Tapi kalau ikan semuanya memang alergi dari hasil lab, maka bisa diganti daging. Daging bisa sapi, bisa kambing, ayam. Mungkin itu. Ayam yang enggak bisa juga. Oke, yang bisa ya. Oke, siap. Hanya daging kambing sama daging sapi. Oh bagus. Daging kambing itu sama daging sapi sehat mana Bu? Bagus mana? Kambing sama sapi?
Kambing betul. Kenapa? Karena salah satunya benar. Salah satu daging kambing itu memberikan efek panas. Makanan yang memberikan efek panas bagi tubuh itu bagus untuk saluran pencernakan. Nah, gitu ya. Baik. Ya, terus yang ketiga, dia itu kalau jalan selalu jinjit terus, dan jinjit itu apa Oke. nggak berbahaya, dokter? Jadi gini, jinjit itu adalah tadi posisi nomor 3 bagus. Ya, memberikan pasokan oksigen 20% lebih cepat. Tapi teman-teman sekalian, ada teman yang anak saya pun kalau seandainya jalan itu sampai sekarang sudah remaja itu agak jinjit, teman-teman sekalian. Itu karena dia adalah saraf tepinya tidak optimal. Saraf tepi itu akan lebih bagus kalau seandainya diberikan vitamin D. Vitamin D yang paling bagus adalah sinar matahari, Bu. Karena saya baru paham, anak saya itu bangun pagi, kemudian TK-nya dia itu sudah masuk jam 6:30, dia tidak terpapar sinar matahari. Ya gitu ya. Kalau dia sudah dewasa bagaimana dia masih jinjit? Cobalah dia mencoba untuk dikena sinar matahari atau aktivasi. Kalau seandainya butuh suplemen ya, kepepet, itu vitamin D itu dianjurkan. Ya itu adalah perubahan saraf tepi aja. Matur nuwun sangat Ibu. Oke, silakan. Waktunya ya, Monggo, berarti tinggal silakan. 1 terakhir. Oh, 2. 2 lagi pertanyaan, monggo. Oke, siap. Sama yang belakang, panitia. Oh, mic-nya udah dicegat. Monggo silakan Ibu, nanti gabung nggih. Nggih. Saya Tanti dari Nggih, Bu Tanti. Opjin ya. Siap. Saya yang mau nanyakan tuh gini, Pak Dokter Andrea. Anak saya Mm-mm. itu dulu beratnya 112 ya. 112. Ya. Usia Kemudian berapa? Usia pada saat itu 17 tahun. Jadi Kemudian dia sebentar ya. Teman-teman sekalian gampang kalau untuk melihat berat badan normal untuk usia 1 sampai 16 tahun, ya boleh 17 tahun lah. Itu adalah berat badannya 2N ditambah 8. N itu dalam tahun. Jadi kalau seandainya usianya penyengan katakanlah 16 tahun, 2 kali 16 berapa? 32 tambah 8 40. Maka rata-rata adalah 40 boleh sampai 44. Dia berat badannya 112. Kira-kira kurus atau obesitas ya? obesitas ya. Oke, silakan enggak apa-apa. Ya, pada saat itu tingginya 170. Oh, siap. 170 ya. 170, tapi berat badannya 112, kemudian karena dia jatuh, akhirnya harus operasi, dokter menyarankan dia harus operasi, kemudian saya pada saat mau operasi, dokter penyakit dalam menyarankan untuk ditunda karena semuanya jelek, Oh, siap. asam urat segalanya jelek, Oke. kemudian saya ikutkan gym, turun. Saya nggak tahu dia ikut diet apa, kemudian berat badannya dalam 2 bulan turun 40 kilo. 2 bulan turun 40 kilo, Ya, baik. turun 40 kilo, terus dia beratnya tinggal 70 sekian, seneng, saya juga seneng, Alhamdulillah. tapi dampaknya GERD-nya keluar. Siap. Nah, setelah saya tanya, dia bilangnya, aku makan protein, disuruh banyak makan protein. Oke. Nah, memang enggak mau nasi itu sedikit sekali, hampir Oke. enggak pernah. Nah, kemudian diikuti oleh kakaknya yang nomor 1 kemudian. Kakaknya hanya bertahan 7 minggu, enggak sampai 3 minggu, sorry. Itu kemudian kena GERD juga. Masalah. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah diet itu bisa menyebabkan GERD-nya? Gitu. Ya, baik. Itu yang pertama, Pak. Oke, Yang kita dialog aja tidak ada masalah. Jadi supaya saya tidak lupa. Jadi teman-teman sekalian, diet yang populer, saya ulangi lagi ya, tekankan ini ya. Terutama ibu-ibu ya, pengen penurunan berat badannya. Diet populer itu belum tentu ilmiah. Saya ulangi lagi, diet populer belum tentu ilmiah. Pengen lihat enggak diet OCD-nya Deddy Corbuzier? Diet keton, ketogenik dan sebagainya, pernah dengar nggak itu? Itu penurunan berat badan bisa dalam 1 bulan itu adalah bisa 7 sampai 8 kg. Itu betul. Tapi diet keto dan sebagainya, saya ulangi lagi, itu berbahaya. Diet OCD itu berbahaya teman-teman sekalian. Bukan saya tidak melihat Deddy Corbuzier, tidak. Tapi seorang Deddy Corbuzier adalah bukan seorang dokter, bukan seorang ahli gizi, tapi bisa mengeluarkan semacam itu dengan hanya asumsi. Ya, kalau saya jelaskan agak lama ya, tapi yang jelas hati-hati itu. Akan bisa menyebabkan adalah namanya shock metabolism. Jadi metabolisme yang tiba-tiba mendadak, itu berarti apa? Organ tubuh itu dipaksakan untuk membuat seseorang itu menjadi penurunan berat badan. Itu hati-hati sekali. Diet penurunan berat badan menurut ahli gizi tidak boleh melebihi separuh daripada kebutuhan. Contoh begini,
Saya orang dewasa, setiap kali makan saya 2000 kalori per hari. Maka kalau saya kepingin penurunan berat badan, tidak boleh diberikan diet rendah kalori 900 kalori. Tidak boleh, lebih dari separuh itu. Maka seorang ahli gizi itu pasti mengatakan, oh sampean 1500 dulu Pak Andri, bertahap. Kenapa? Kalau saya di bawah separuh, maka itu terjadi adalah shock metabolism. Pengen tahu enggak ketika puasa? Puasa itu adalah penurunan berat badan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ada buka, ada sahur. Tidak bisa seperti diet Deddy Corbuzier yang langsung 24 jam itu kemudian baru makan protein tinggi, diet ketogenik dan sebagainya. Diet ketogenik itu adalah diet di Inggris dahulu, itu adalah tidak berhasil, diet yang diberikan pada pasien epilepsi, Bu. Ayan. Itu saya punya pasien, Bu, saya kepingin pokoknya diet keto Pak Andri gitu. Dia metel gitu, tapi setelah saya ngomongkan bahwa itu adalah diet untuk epilepsi, apakah penjenengan ayan? Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Itu berbahaya. Penjenengan nanti akan diskusi lebih lanjut ya. Hati-hati, diet yang populer belum tentu ilmiah. Diet yang saya anjurkan adalah cukup diet gizi seimbang. Makan, ada nasinya, sumber karbohidrat, ada lauk pauknya, ada sayur atau buah-buahan. Itu selesai. Kalau penjenengan diabetes, maka nasinya dikurangi. Sederhana kan? Kalau penjenengan hiperkolesterolemia, hipertensi, penyakit jantung, maka dikurangi minyaknya. Lihat, berarti harus direbus. Itu saja, tapi tetap harus ada. Jangan hanya melulu protein saja, jangan hanya melulu buah saja dan seterusnya. Ini harus seimbang. Kita nanti akan diskusi lebih lanjut. Gitu ya, Bu ya? Oke, jadi satu lagi, obesitas itu aman apabila tinggi badannya tinggi. Kalau seandainya 170 itu saya adalah modal bagus. Yang menjadi tidak bagus bila muncul pendekar, Bu, pendek dan mekar. Itu justru malah berbahaya, tapi kalau dia tinggi tidak apa-apa. Mungkin kita atur. Kalau penjenengan bisa, tidak apa-apa. Saya bisa konsultasi sama saya nanti. Ya. Kalau yang kedua itu tentang salmon. Oke. Saya pernah dengar katanya kalau masa anak bayi, ya, empasi, itu sebaiknya diberi salmon supaya anak ini tambah pintar. Itu apakah benar seperti itu? Tidak, bukan hanya salmon. Seluruh ikan ketika lepas daripada ASI eksklusif atau MBASI, ikan apapun bagus. Justru malah dianjurkan teman-teman sekalian. Ini yang banyak sekali orang lupa. Ada gen dari Jerman, yang meneliti tentang gizi. Untuk makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, yang itu tinggi sekali stunting. Kenapa? Karena biasanya cuma dikasih nasi saja sama kuatok, Bu, kuatok. Kuah bakso saja. Maka tidak ada protein. Protein yang paling disuka bayi nomor 1 apa, Bu? Ati ayam. Ingat, jangan ngomong ati ayam nanti kolesterol, Masya Allah. Anak bayi sama balita itu sehat walafiat, juga ibu hamil, itu sehat walafiat, Bu. Udah enggak usah khawatir gitu. Jelantah pun sebenarnya dia bisa mencerna. Kenapa? Karena sehat walafiat. Kalau seandainya dia tahu bahwa ati ayam bagus, maka dia lumayan, dia langsung rosok. Nah, pada saat dia itu lahap makannya karena pengen dikasih ati ayam. Yang kedua adalah kuning telur, Bu. Jangan dikasih telur. Kuning telur dia suka. Maka bisa ditambahkan dengan wortel, dengan kemudian daun kelor yang halus dan sebagainya. Kenapa itu akan jadi masuk? Karena dia suka ati ayam. Ini pengen bisa memahami psikologis anak namanya. Nah, ikan itu dianjurkan karena proteinnya tinggi, zinc-nya tinggi, teksturnya itu lembut. Jadi bukan hanya salmon, Bu. Ya kalau di Jepang banyak salmon. Kalau di sini tuna saja enggak apa-apa. Tenggiri saja enggak apa-apa. Lele enggak apa-apa. Pokoknya nanti hati-hati, tadi sudah saya katakan. Di situ ada tongkol bagus, ternyata kelihatan durinya. Durinya kalau bisa dihapus lah, dihilangkan. Misalkan contohnya gitu. Gitu ya. Siap saya konsultasi nanti. Terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir nggih Ibu-ibu. Siap, baik. Ya. Ya. Nanti segera diumumkan lombanya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Selain tadi asap rokok yang dikonsumsi sendiri, apakah perokok pasif itu juga mengurangi penyerapan zinc? Ya. Terus yang kedua, stunting itu kan menuju ya. Setelah kita lihat dari grafik pertumbuhannya mungkin dia flattening gitu ya. Okay. Nah, bagaimana kita mengejar supaya itu jangan sampai berkelanjutan gitu. Kira-kira apa yang ditingkatkan porsinya, apakah 2 kali lipat dari sebelumnya atau mungkin ditinggikan kadar protein di padat lemaknya gitu. Terima kasih. Ya. Vitamin C hilang di dalam tubuh seorang anak laki-laki, dia itu baik perokok aktif maupun perokok pasif. Karena nikotinnya yang membuat vitamin C dalam darah itu hilang. Makanya hati-hati. Ya, perokok aktif maupun perokok pasif. Bagi seorang perempuan tidak beda.
Kalau bagi perempuan itu tidak mempengaruhi vitamin C, tidak, tetapi perokok pasif pada seorang wanita yang suaminya merokok dan sebagainya itu adalah metabolismenya dia untuk penyerapan zat besi menjadi berkurang, beda. Tapi konteksnya pada sperma itu adalah pasif maupun aktif, itu adalah mengandung nikotin dan itu bisa membuat vitamin C dalam darahnya hilang, zinc yang dimasukkan di dalam tubuh tidak bisa diserap, yang terjadi dia akan menjadi tumbuh kembangnya tidak maksimal gitu ya. Nah, bagaimana stunting? Sudah saya katakan tadi, hanya ada 2 supaya mempercepat dia tinggi badannya. Karena tinggi badan seorang anak itu linier, ya, berkorelasi positif dengan perkembangan otak. Sisa, katanya sampai usia 2 tahun Pak Andri. Sisa 15% sama perawatan itu juga membuat otak kita bekerja secara maksimal. Caranya hanya ada 2, yaitu perbanyak konsumsi zinc, perbanyak mengkonsumsi lauk pauk hewani, perbanyak makan ikan terutama kerang-kerangan. Dan yang kedua adalah aktivasi terutama yang melompat. Kalau yang usia sudah 40 tahun ya wis kasep, gak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas 2 itu saja, aktivasi, olahraga Bu. Bagaimana kalau anak saya gemuk, perempuan, masih usia 15 tahun, dia tidak bisa tinggi, ayo tinggikan sebelum usia 19 tahun. Caranya gimana? Lompat tali Bu. Kalau main basket gak bisa, renang gak bisa, ya main gitu loh. Kasih penjenengan lompat tali, itu amal jariahnya penjenengan kepada anaknya penjenengan sendiri Bu. Hanya beli lompat tali. Nah, sebelum tidur atau bangun tidur dan sebagainya, penjenengan katanya Pak Andri, nama saya ya, lompat tali cuma 2 kali aja, enggak apa-apa. Oh enggak bisa Bu, saya bisa 5 kali. Alhamdulillah, maka dia bisa 10 kali. Maka dia bisa lebih tinggi. Untuk apa tinggi? Supaya dia jauh lebih cerdas. Gitu ya, jadi tingkatkan itu. Baik, sebelum saya akhiri moderator, saya ingin memberikan bekal supaya penjenengan lebih cantik. Mau ya? Oke. Mengapa ibu hamil dibandingkan dia sebelum hamil, itu kok lebih cantik ibu hamil pada saat hamil? Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena ketika masih gadis atau perawan, kemudian dia menikah, pada saat dia hamil meteng, maka dia mengeluarkan yang namanya human growth hormone. Human growth hormone itu adalah hormon yang sangat paling bagus di antara hormon yang lainnya. Ada sebuah jurnal dikeluarkan oleh Dr. Obgyn, Amerika Serikat, beragama Yahudi, saya sampaikan saja. Dia mengatakan, wahai wanita di seluruh dunia, bila wanita tersebut punya penyakit, terutama kanker leher rahim, serviks atau payudara atau mamai, plus autoimun yang menyebabkan kematian, maka saya anjurkan untuk hamillah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika dia hamil di dalam penjelasan guru besar Obgyn tersebut, maka human growth hormone itu muncul. Maka ketika hormon yang paling berpengaruh di dalam tubuhnya, maka yang lainnya itu bisa diperbaiki. Livernya, parunya, jantungnya, ginjal, itu bisa diperbaiki. Nah, maka dia ketika muncul human growth hormone, dia lebih cantik dari sekarang. Dan itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena dia hamil. Nah persoalannya ibu sekalian, ya apa lek penjenengan tidak bisa hamil lagi gitu. Nah, di dalam atau di negara Rusia atau Uni Soviet dulu, itu ada terapi yang namanya terapi musik. Seorang wanita yang 10-15 menit sebelum tidur, dia mendengarkan musik yang teratur. Beethoven misalkan, atau musabaqah tilawatil Quran gitu ya. Dia mendengar suara yang Al-Quran dia yang bagus itu. Maka 1 bulan dia akan muncul human growth hormone, tidak harus dia hamil. Ini menjadi menarik teman-teman sekalian. Maka penjenengan coba mulai dari sekarang download Beethoven ya, lagu-lagu klasik atau mungkin murotal-murotal yang bagus dan sebagainya. Sebelum tidur langsung gitu. Lek suaminya penjenengan, loh kok dungaren, entenono saulan, tambah keluarga. Tapi kebalikannya ini mengerikan Bu, ini sebelum saya akhiri kebalikannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kebalikannya, laki-laki yang mendengar sekitar 10-15 menit suara yang tidak beraturan, suara ombak dan tapi banyak dilaporkan teman-teman sekalian. Perempuan silakan 10-15 menit, insya Allah tidak sampai 1 bulan human growth hormone penjenengan muncul dan penjenengan tidak harus hamil, penjenengan akan jauh lebih cantik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Andri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Saya sampai bingung mau menyimpulkan yang mana karena saking luar biasanya. Jadi mungkin tambah darah tidak harus selalu diminum setiap hari Ibu-ibu. Kita asumsikan sesuai kebutuhan. Kemudian protein pun tidak harus sesuatu yang mahal semacam salmon. Lele boleh, gurami boleh. Yang penting variasi sesuai kemampuan kita. Kemudian diet yang terbaru adalah diet yang keto. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan diri kita sendiri, karena kalau sesuatu yang turun berlebihan itu pasti akan mengganggu metabolik kita. Dan kita seusia kita seperti ini, happy, seneng adalah obat yang luar biasa. Tadi Pak Andri bilang bahwa mendengarkan musik atau murotal secara teratur bisa meningkatkan growth hormone. Memang betul Pak Andri. Saya akhiri sesi talkshow kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi ibu-ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Kita berikan tepuk tangannya meriah untuk Pak Andri. Para undangan dan hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara yang ilmunya luar biasa dan moderator yang luar biasa. Bapak sudah duduk aja, belum saya minta duduk loh Pak. Kami mohon kepada Bapak narasumber dan Ibu moderator untuk tetap ke depan. Terima kasih banyak. Injih, betul Bapak, betul sekali. Oke, kita akan memberikan tali kasih kepada Bapak Andrianto yang akan diberikan oleh Ibu Ketua DWP FKUA, Ibu Elmi Budi Santoso, dipersilakan. Bersama dengan Ibu moderator bertiga dulu, Ibu foto bertiga, Nyen Sewu, Dr. Nino, Ibu Elmi dengan Bapak Dr. Yanto. Monggo Ibu foto bertiga dulu Ibu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Adrianto atas materinya yang sangat luar biasa buat kami kita semua. Ini acara yang kita tunggu-tunggu ya Ibu-ibu, pengumuman lomba. Sudah siap Ibu-ibu yang dari tadi pagi berjuang mewakili departemennya. Kami mohon dengan hormat kepada Dewan Juri untuk dapat ke depan, Bapak Adrianto, Ibu Elmi Budi Santoso, dan Ibu Penny Sutrisno. Siap. Dan kami mohon kepada Ketua Dewan Juri, Bapak Dr. Adrianto, untuk membacakan berita acara hasil keputusan. Oh, tengah sini. Baik, Ibu sekalian enggak sabar ya, siapa yang menang ya. Semuanya bagus-bagus teman-teman sekalian, rasanya juga enak-enak. Tapi perlu diketahui bahwa penilaiannya bukan hanya sekedar kebersihannya, tapi bukan hanya sekedar cita rasanya juga, tetapi kreativitasnya, temanya itu juga kita nilai teman sekalian. Jadi penilaiannya adalah holistik ya. Penjenengan mungkin ya kandungan gizinya terutama ya tahu. Contohnya begini, tumpeng itu adalah mengandung gizi seimbang yang sudah saya sampaikan. Biasanya ada sumber karbohidrat ya, ada nasi jagungnya bagus, kreatif itu. Ada kemudian hewaninya mengandung zinc, yodium, bagus itu. Tapi kenapa melupakan nabati? Padahal tumpeng yang dulu itu mesti ada namanya tahu tempe. Ya, terutama adalah di Bacem. Cara pengolahan. Nah, ada yang luar biasa, ada tahu tempenya tapi cuma hanya digoreng biasa. Teri cuma hanya digoreng biasa saja, tapi tidak diolah. Itu menunjukkan bahwa effort atau semangat untuk membuat tumpengnya itu tidak maksimal. Ada juga yang bagus temanya dan sebagainya, tapi nyun sewu, rotok kempro misalkan itu rotok kempro itu. Saya katakan tadi orang itu lebih senang, anak itu lebih suka yang bersih dan sebagainya gitu lah. Dari hasil pemeriksaan, penilaian dari 3 dewan juri ini sama Bu Elmi sama Bu Penny, maka saya bacakan berita acara lomba menghias nasi tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 13 Desember 2022,
bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dalam rangka hari ulang tahun DWP ke-23 dan Hari Ibu ke-94. Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mengadakan lomba menghias nasi tumpeng yang diikuti oleh seluruh departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga sejumlah 22 peserta. Dewan juri yang beranggotakan Ibu Dr. Anda Elmi Budi Santoso MKes Apoteker, Ibu Dr. Anda Penny Sutrisno MBA dan Andrianto telah memutuskan nama-nama di bawah ini sebagai pemenang. Dari bawah dulu ya. Wah, langsung yang kami panggil bisa ke depan. Untuk harapan 3, kita punya 6 ya, gitu ya, 6 juara. Harapan 3, nomor peserta 02, kami persilakan.